Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam, kami dari Star Team versi 6 akan mempresentasikan terkait solusi yang kami coba analisis mengenai program CSR di perusahaan pupuk Kaltim. Sedikit informasi, perusahaan pupuk Kaltim saat ini sedang mengejar untuk menjadi top 4 menjadi perusahaan manufacturer pupuk terbaik di Asia Pasifik. Oleh karenanya, perlunya penunjang lini bisnis seperti kegiatan CSR yang mana pada saat ini Pupuk Kaltim sedang mencoba melebarkan bisnisnya ke daerah timur Indonesia dengan membuat pabrik baru terkait dengan produksi pupuk urea di wilayah Fakfak. Untuk menunjang program strategis tersebut yang selesai pada 2027, perusahaan di-challenge untuk dapat menarik masyarakat lokal berkontribusi langsung terhadap distribusi ataupun bisnis dari pupuk Kaltim ini sendiri. Yang mana untuk program CSR yang dicanangkan oleh Direktur Keuangan dari Pupuk Kaltim ini sendiri, yaitu mengenai integrated farming system yang mengalami kendala karena terbentur 3 permasalahan. Yang pertama, adanya terkait dengan kesulitan dari masyarakat lokal memiliki dan bangga akan hal yang ada di sana. Kemudian yang kedua, sulitnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat di sana, khususnya wilayah Fakfak. Kemudian yang ketiga, mempersempit kesenjangan atau gap yang dimiliki antara masyarakat lokal di sana dengan kebutuhan dari industri. Untuk menganalisis kasus lebih dalam lagi, berikut merupakan kerangka berpikir yang tim lakukan untuk memecahkan masalah ini. Kita mulai dari menggunakan interrelationship diagram, yang mana dari ketiga isu terkait CSR ini, tim mencoba mencari akar masalah dan ditemukanlah minimnya pengelolaan sumber daya manusia di sana yang didukung untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Oleh karenanya ini merupakan hal yang harus diselesaikan oleh Pupuk Kaltim. Kemudian untuk mencari situasi di sana, tim mencoba melakukan analisis eksternal dengan menggunakan Pestel Framework, yang mana tim mencoba menganalisis dari segi politik, lingkungan, ekonomi, sosial, hingga pada peraturan hukum yang berlaku di wilayah sana. Selanjutnya, tim menganalisis lebih dalam dari analisis Pestel dan juga analisis interrelationship diagram yang telah dilakukan sebelumnya menjadi analisis kondisi, opportunity, dan juga challenge. Dihasilkan dari analisis tersebut adalah looking forward. Yang didapatkan ada 11 inisiasi sub-project yang harus ada pada CSR yang optimal, di mana itu terbagi menjadi 7 topik: infrastruktur, air, hingga ke kemiskinan. Selanjutnya, tim juga menganalisis lebih lanjut tentang pemangku kepentingan atau stakeholder menjadi 2 indikator, yaitu dampak dan juga kepentingan, yang akan dibagi menjadi 4 kuadran, dan kuadran yang harus sangat diperhatikan oleh PKT adalah kuadran A, di mana mereka adalah key player yang harus diperhatikan, yang akan berdampak secara langsung dan akan masuk ke dalam proyek kali ini. Selanjutnya, kami juga menganalisis dari 3 isu yang telah muncul di awal dan juga 11 inisiasi yang didapatkan dari analisis sebelumnya. Ternyata, IFS yang saat ini di-provide oleh CFO hanya mencakup 6 inisiasi dari 11 inisiasi. Oleh karena itu, tim setuju akan IFS saat ini, namun harus ada modifikasi agar hasil yang didapatkan lebih optimal pada CSR yang akan dilakukan oleh PKT. 11 inisiasi tersebut dimasukkan ke dalam satu proyek besar yang dinamai tim oleh Noken CSR. Noken sendiri adalah tas khas dari Papua yang biasa digunakan untuk mengangkat bahan pokok. Dengan filosofi yang sangat banyak yang dimiliki oleh Noken, tim juga ingin CSR kali ini juga memiliki filosofi yang sangat banyak pula. Nah, untuk Noken CSR sendiri akan dilaksanakan di Fakfak,
di mana itu adalah tempat yang strategis dan juga adalah tempat di mana pabrik itu akan berdiri. Noken CSR ini memiliki pedoman dengan 4 core value yang harus memperhatikan kebijakan dan juga manajemen agar menghasilkan hasil yang lebih optimal lagi. Tim menganalisis hubungan antara 11 subproyek tersebut ke dalam gambar di samping. Gambar lingkaran yang ada di paling dalam yaitu community development, cultivable soil, supportive infrastructure, dan integrating local value adalah subproyek utama yang akan menunjang subproyek-subproyek yang ada di lingkaran luar. Selanjutnya, tim menganalisis ESG Materiality Assessment, di mana tim melihat dari 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang stakeholder dan sudut pandang bisnis. Untuk sudut pandang stakeholder, tim melihat bahwa keberlangsungan subproyek yang nantinya akan dijalankan akan mensejahterakan stakeholder tersebut. Lalu dari segi bisnis, tim melihat adanya kemungkinan circular economy yang sustainable dan dapat berdiri sendiri, sehingga didapatkan ada 3 subproyek yang memiliki kepentingan yang sangat tinggi, yaitu integrated industry collaboration, community skills and empowerment, dan integrating local values. Selanjutnya, tim merincikan budget Noken CSR senilai 15,55 miliar, di mana 23,89%-nya itu ada pada subproyek agro-edu wisata. Budget tersebut tim benchmark dari perusahaan pupuk yang ada di India. Selanjutnya adalah timeline dari proyek Noken CSR, di mana tim membagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama dimulai dari marginal land utilization sampai ke supporting educational facilities. Lalu untuk tahap kedua ada community skills empowerment dan safe drinking water and sanitation. Tahap ketiga ada integrated industry collaboration sampai ke simple agro innovation. Dan yang terakhir, paralel dengan pembukaan pabrik pupuk di Fakfak, CSR yang dapat dilakukan yaitu Educate Nutrition Initiative dan Agro-Edu Tourism, di mana setelah tahun 2027 itu berjalan, integrated farming system dengan modifikasinya diharapkan akan berjalan secara sustainable dan mandiri, sehingga dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya yang nantinya akan berpotensi menjadi desa binaan. Selanjutnya adalah dampak Noken CSR terhadap isu ESG, khususnya dari segi ekonomi dan sosial, dan SDGs, seperti pada gambar di samping. Dalam jangka pendek, dampak yang dihasilkan untuk masyarakat setempat adalah circular economy yang nantinya akan meningkatkan penghasilan dari masyarakat lokal tersebut. Lalu bagi PKT, hal itu menandakan bahwa PKT sudah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan mandat dari pemerintah pusat, dan dalam segi jangka panjangnya bagi masyarakat adalah kesejahteraan ekonomi dan kekayaan intelektual yang meningkat. Dalam segi jangka panjangnya, PKT akan dapat menyerap sumber daya manusia lokal dan akan menjaga keberlangsungan bisnis di daerah Papua. Sekian presentasi dari Star Team versi 6. Noken CSR, PKT Circular Farming as a Catalyst for Papuans Well-being and Rural Advancement. Terima kasih.